Legenda Timnas Indonesia, Roci Putirai, menyebut para pemain Timnas saat ini harus bersyukur bisa dilatih oleh Sintayong. Roci membandingkan saat zamannya dulu yang tak sedetail Sin. Menurut Roci, metode yang ditawarkan Sin cukup baik untuk Timnas Indonesia. Salah satunya mendatangkan asisten pelatih yang khusus membenahi sektor depan Timnas. Setiap zaman punya proses yang berbeda. Kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Sintayong yang generasi sekarang harusnya bersyukur dapat pelatih yang detail ukur semua, seperti striker diperbaiki, harusnya berpikir positif, ucap Roci kepada wartawan, Rabu, 30/10. Pasti semua latihan ada manfaat, kalau itu tidak manfaat, pasti Sintayong tidak usulkan untuk itu, pasti ada hal-hal, cara bergerak, main kombinasi, ada gerakan-gerakan baru untuk berkembang. Itu sangat-sangat membantu, buat saya mereka beruntung, saat ini mereka dapat itu, tambahnya. Proses naturalisasi Kevin Dix diperkirakan baru akan selesai pada Maret tahun 2025, bukan November tahun 2024 seperti yang diharapkan sebelumnya. Penundaan ini disebabkan oleh masa transisi pemerintahan. Kevin Dix berpotensi debut bersama Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Australia, tanggal 20 Maret tahun 2025, atau Bahrain, tanggal 25 Maret tahun 2025. Proses naturalisasi Kevin Dix dilakukan bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya, Noah Leatomu dan Estella Lupati, untuk Timnas Putri Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang penundaan proses naturalisasi Kevin Dix? Apakah kalian optimistis ia akan memperkuat Timnas Indonesia? FC Dallas menyatakan kebanggaannya atas kemenangan Maarten Paes dalam penghargaan MLS Save of the Year 2024. Penghargaan ini diberikan atas penyelamatan ganda yang dilakukan Paes saat melawan LA Galaxy pada tanggal 30 Mei tahun 2024. FC Dallas juga menyoroti statistik impresif Paes sepanjang musim 2024, termasuk 118 penyelamatan dan 5 clean sheet. Pencapaian ini menjadi sejarah baru karena Paes tercatat sebagai kiper pertama FC Dallas sekaligus kiper Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan Save of the Year di kompetisi MLS. Kemenangan Paes diperoleh melalui sistem voting dari para penggemar, mengalahkan sejumlah kiper ternama seperti Brett Guzan, Drake Callender, Roman Burki, dan Hugo Lloris. Prestasi besar bagi Maarten Paes dan bukti dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam voting ini. Klub berharap performa apik Paes akan berlanjut saat ia kembali membela Timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian performa Maarten Paes di MLS musim 2024? Berikan komentar dan dukungan kalian. PSSI belum menetapkan target resmi untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menegaskan bahwa Sintayong memiliki kebebasan penuh dalam memilih pemain. Sintayong berpeluang memanggil pemain-pemain abroad seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani karena kompetisi mereka akan berakhir atau sedang libur saat Piala AFF 2024 berlangsung. Maarten Paes juga berpeluang bergabung karena musim reguler MLS 2024 telah berakhir.
Timnas Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Menurut kalian, apa target realistis Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Siapa pemain yang menurut kalian wajib dipanggil Sintayong? Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, optimis bahwa timnya mampu mengalahkan Timnas Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong menilai bahwa perubahan pelatih Arab Saudi dari Roberto Mancini ke Hervé Renard tidak akan memberikan dampak signifikan dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia karena waktu persiapan yang terlalu singkat. Arab Saudi baru saja kembali menggunakan Hervé Renard, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih mereka dari tahun 2019 hingga 2023, menggantikan Mancini yang dipecat beberapa waktu lalu. Menurut Sintayong, Arab Saudi, di sisi lain, adalah tim yang bisa kami targetkan untuk menang di kandang, saat ia berbicara dengan media Korea Selatan, NATE. Ia juga menambahkan, meski Arab Saudi baru saja menunjuk Hervé Renard sebagai pelatih, sulit bagi mereka untuk langsung berubah. Setelah terpilih sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia tahun 2024 sampai tahun 2025, muncul spekulasi bahwa Sadil Ramdhani akan kembali dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani mencetak gol indah saat Sabah FC menang 4-0 atas Penang. Sebelumnya, Sintayong sempat mencoret Sadil Ramdhani dari skuad Piala Asia 2023 dan belum memanggilnya kembali. Sintayong dinilai belum menemukan pengganti yang ideal di posisi winger kanan Timnas Indonesia, dengan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Malik Rizaldi belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, Sintayong juga dapat mempertimbangkan Egy Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick, atau Eliano Reijenders yang bermain sebagai fullback kanan di PEC Zwolle. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian bagi Sintayong dalam menentukan komposisi skuad terbaiknya. Apakah menurutmu Sadil Ramdhani pantas dipanggil kembali ke Timnas Indonesia? Siapa pilihanmu untuk posisi winger kanan Timnas Indonesia?